cara pembelajarannya gimana, aplikasinya apa aja, kalau misalnya, kita mau mengajar, kita kira-kira presentasi pakai apa gitu sih, Pak, keunggulan dari fitur Google. Tentunya kaitannya dengan akun Belajar ID, begitu, Bapak. Siap-siap, Iya. iya. Tadi, sharing sedikit sih, Bu Desi, ya. Iya. Iya, Bu, iya. Ini, mau ke Pak Agung dulu atau Bu Sri Mulia dulu nih? Boleh, nggak apa-apa, Bu. Kita kan tadi sharing-sharing sedikit terkait fitur. Mungkin yang lebih dalamnya lagi itu Pak Agung nih, yang jagonya nih. Jadi kita lanjut Pak Agung juga boleh. Iya, Pak Agung, sedikit info, ternyata peserta kita ini antar provinsi loh, Pak. Oh, iya, Biasa, iya. luar biasa, luar biasa. Luar biasa sekali. Tadi ada yang dari Palembang juga, Pak. Wah, dari Palembang ya, iya. Iya, jauh-jauh ini. Bu Desi luar biasa ini share ininya ya. Mantap. Oke, kira-kira begitulah Bu Desi, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru mungkin yang ada di sini terkait sharing lah ya, sharing sedikit fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di Google. Tentunya jangan lupa pakai akun Belajar ID. Begitu Bu Desi ya? Iya, Ibu. Kan sebelum ke Bu Sri, kita kasih waktu Pak Agung dulunya ya. Boleh Ibu. Kita lanjut sama Pak Agung, Bu. Cerita-cerita tentang sekolah rujukan Google tuh, Pak. Iya. Saya juga ini nih semangat juga nih kayak gimana sih sekolah rujukan Google nih ya Bu ya. Semoga nantinya tebing tinggi bisa juga kayak Simalungun. Oke, silakan Bu Desi. Iya, kepada Pak Agung dipersilakan untuk waktunya. Oke. Terima kasih Bu Desi, Ibu Sri Mulia, atau lebih bisa kenal lagi Bu Raisa ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya, ya salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung Permana, saya perwakilan dari Google for Education untuk wilayah Sumatera bagian utara. Ya, jadi tadi kalau ada teman-teman guru juga dari Palembang, ya di sana juga ada rekan saya namanya Bang Ajis. Ya, itu seperti saya juga perwakilan untuk di daerah Palembang. Seperti itu. Oke, baik Ibu Desi, kita langsung saja izin ya Ibu Sri Mulia, Bu Raisa, saya potong sedikit. Ya, kita mau ngobrol tentang sekolah rujukan Google ya, Bu Desi ya, benar ya? Iya Pak, ya. Baik, izin saya share screen Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Jadi sekolah rujukan Google itu adalah sekolah yang sudah divalidasi ya oleh Google. Yang apa sih yang membedakan gitu ya? Sekolah ini sudah menggunakan teknologi Google atau mengadopsi teknologi Google dalam transformasi digitalnya seperti itu. Jadi teknologi Google yang dimaksud ini adalah tools-tools digital Google yang mungkin tadi sudah diterangkan oleh Ibu Sri Mulia, juga mungkin yang sudah Bapak Ibu biasa gunakan, ada banyak tools-tools Google yang sudah ada semua ya, sudah tersedia semua di akun belajar.id itu. Ya, jadi seperti misalnya yang sekarang kita gunakan ada Google Meet, ya, kemudian ada Google Classroom dan macam-macamnya, itu ada tools-tools Google itu menjadi satu ekosistem ya yang bisa diadopsi oleh sekolah kita. Jadi ini merupakan one stop solution ya untuk pendidikan kita. Semua teknologi ini bisa kita manfaatkan di sekolah kita. Nah, seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya ya sertifikasi guru dari Google seperti sertifikasi level 1, level 2, dan kemudian ada juga yang Google Certified Trainer seperti itu. Nah, itu kan buat individu, buat gurunya ya. Artinya gurunya Bapak Ibu sudah divalidasi oleh Google, sudah mempunyai kemampuan untuk menggunakan tools-tools digital Google. Itu individu atau gurunya yang dapat validasi dari Google. Nah, kali ini setingkat lebih tinggi ini sekolahnya, Bu, yang mendapat validasi dari Google. Gitu. Ya, jadi selain guru, sekolah juga bisa divalidasi oleh Google menjadi sekolah rujukan Google. Dan program ini merupakan program internasional Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya ada di Indonesia, tapi ini ada juga di luar negeri.
mungkin lebih dikenal dengan Google Reference School ya kalau di luar negeri, dan kita Indonesia kan di sini menjadi sekolah rujukan Google. Nah, apa saja sih untungnya gitu ya menjadi sekolah rujukan Google? Kenapa harus menjadi sekolah rujukan Google? Ya, keuntungannya ada banyak sebenarnya ya. Salah satunya mungkin selain yang mungkin bisa kita lihat di sini, ada beberapa keuntungan seperti branding resmi dari Google gitu ya untuk sekolah ini. Ya, nanti bisa kita kasih mungkin plakat juga untuk sekolahnya. Jadi nama sekolah bisa bersanding, di sebelahnya ada Google Reference School atau sekolah rujukan Google. Terus juga nanti ada kesempatan ya untuk diundang dalam event-event yang sering diadakan oleh Google, baik itu kepala sekolahnya ataupun guru-gurunya. Bisa juga nanti akan dikasih voucher-voucher gratis untuk ujian-ujian guru-gurunya, ya seperti sertifikasi L1, L2, dan seterusnya, kalau sudah menjadi sekolah rujukan Google. Kemudian juga bisa ya ini ya, jadi sekolah model ya istilahnya ya, bisa mempromosikan ya kisah sukses sekolah kita dalam transformasi digital sampai bisa mengadopsi seluruh teknologi Google ke berbagai forum ataupun sekolah-sekolah lain di kota atau kabupaten kita. Seperti itu. Kemudian sekolah kita itu juga nanti akan di-highlight atau dimasukkan ke dalam Edu Directory-nya Google. Jadi ada satu website khusus Google, di situ kita bisa lihat referensi Google. Kita bisa cari Google Certified Trainer di situ. Kemudian juga kita bisa cari sekolah-sekolah mana yang sudah menjadi sekolah rujukan Google. Seperti itu ya. Selain beberapa keuntungan ini, pastinya ada keuntungan lain lah ya, yang pasti mungkin ya tadi itu saya bilang jadi sekolah model untuk di daerah kita, yang mana nanti kita menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain yang ingin transformasi digital. Andaikan kita yang pertama menjadi sekolah rujukan Google. Memang untuk mencapai ke tahap menjadi sekolah rujukan Google ini bukan hal yang sebentar pastinya, karena kita perlu waktu ya, ada tahapan-tahapannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, ini bukan suatu hal yang mustahil, apalagi buat sekolah negeri atau sekolah swasta, semua bisa ya, semua bisa Bapak Ibu untuk bisa mengadopsi teknologi Google. Apalagi dari Kemendikbud kita sudah disediakan akun belajar.id ya, yang mana isinya itu kan semua sudah tools-toolsnya Google ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi memang sini ada bagaimana sih cara menjadi reference school, ya ini ada ya syarat-syaratnya, seperti tingkat adopsi untuk Google Workspace-nya itu tinggi ya. Google Workspace-nya itu artinya tools-tools yang di dalam itu sudah digunakan semuanya, tingkat adopsinya itu maksudnya. Kemudian juga ada pemakaian classroom-nya juga ada tinggi juga ya. Kemudian ini nih, menerapkan sertifikasi Google bagi para pengajar ya. Jadi memang dituntut di sekolah itu guru-gurunya 30% dari total gurunya itu mendapat sertifikat level 1, kemudian 15% itu level 2, dan minimal ada satu yang sudah trainer di sekolah itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh sekolahnya Ibu Desi sendiri kan sudah Google Certified Trainer, sudah ada 1 orang ya. Jadi Ibu Desi tinggal ini ya, mencari ya atau membimbing guru-gurunya supaya bisa mendapat level 1 dan level 2. Kayak gitu. Jadi kita bayangin ya udah sewajarnya lah kita minta guru-guru kita itu minimal level 1 semua, andai kita mau mengadopsi digital di pendidikan ini secara penuh kan di satu sekolah ya. Seperti itu. Nah, sekolah rujukan Google ini nggak hanya satu program yang ada. Untuk mencapai ini, kita bisa mulai dulu dengan yang namanya ini, kandidat sekolah rujukan Google. Kalau di sekolah rujukan Google, kita Bu harus murid kita ya, itu harus menggunakan Chromebook sebagai perangkat keras utama minimal. Minimal itu 80% dari populasi siswa itu harus menggunakan. Jadi berandai-andai, misalnya ada 1.000 siswa di sekolah kita, 800 siswa itu harus menggunakan Chromebook, satu siswa satu Chromebook. Jadi mungkin di sini yang mungkin sedikit ada challenge-nya ya, ada semacam inilah kebutuhan juga untuk ada pembiayaan seperti itu. Oke, tapi kita nggak perlu khawatir gitu untuk mencapai ini sih, kita bisa coba dulu nih di sini. Ya, ada namanya kandidat sekolah rujukan Google. Sebenarnya ini hampir sama semua keuntungannya, tapi ini adalah program khusus yang
Google Indonesia buat, ya ini hanya ada di Indonesia program ini. Kalau yang tadi sekolah rujukan Google itu dia programnya internasional. Di Indonesia kita buat ada namanya kandidat sekolah rujukan Google. Ini kita khususkan teristimewa untuk sekolah-sekolah negeri kita. Jadi sarannya itu hampir sama, tapi di sini kita cukup menggunakan 60 Chromebook atau cukup 2 kelas aja. Jadi misalnya di satu kelas ada 25 siswa, mungkin satu kelas lagi 25 siswa, cukup ada 50 Chromebook seperti itu yang bisa kita gunakan untuk bisa kita menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Andaikan pun tidak cukup juga, nggak masalah. Sebenarnya kalau misalnya cukup satu kelas juga, kita tetap bisa ya mengadopsi yang namanya proof of concept, atau bisa dibilang ini semacam pembuktian dari konsep transformasi digital itu seperti apa. Karena selama ini kan kita masih ngomongin konsep doang nih ya, transformasi digital di sekolah seperti ini. Tapi kalau sudah terbentuk satu kelas ya, murid-muridnya itu menggunakan perangkat keras yang sudah disupport oleh Google, itu akan terbentuk dia proof of concept-nya atau pembuktian dari satu konsep digitalisasi pendidikan itu, Bapak Ibu. Jadi ini pun tidak mengikat mesti 60 Chromebook atau 2 kelas. Kalaupun misalnya ada mau dibuat di satu kabupaten atau satu kota, satu kelas aja pun itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi kelas percontohan digital seperti itu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Silakan. Ayo Bapak Ibu yang ingin bertanya, mana tahu kepingin sekolahnya untuk menjadi rujukan Google, boleh? Ya, mungkin ada yang ingin tahu seperti apa. Oke, sambil mungkin dipikirkan ada yang ingin ditanyakan, ini saya tampilkan adalah roadmap ya, atau peta untuk transformasi digitalnya itu seperti apa. Jadi untuk soal rujukan Google ini pasti kita akan mulai dari advokasi dulu ya. Ya, di sini nanti kita akan diskusi, konsultasi. Oke, dengan Ibu Dian Kartika Sari, silakan Ibu. Ya, Ibu Dian, di unmute aja, langsung aja. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Kayaknya kepencet deh Pak Agung ya. Oh ya, kepencet. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini roadmap-nya. Nanti kita ada advokasi dulu. Jadi memang setiap daerah itu kan ada apa ya, education spesialis ya, seperti saya di daerah masing-masing. Nah, kalau di Provinsi Aceh gitu, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Kepri, itu ada saya dan ada teman-teman saya juga yang lain. Nanti bisa mungkin ditanyakan ke Kokapten siapa perwakilan Google di daerahnya. Saya yakin pasti pada kenal. Nah, ini nanti bisa ada kunjungan dulu nih. Perwakilan Google di daerahnya akan kunjungan dan akan ada mungkin konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian kita nanti akan mungkin buat pelatihan juga di sini buat guru-guru kita yang ada di sekolah tersebut. Sampai nanti yang selanjutnya setelah pelatihan ada sertifikasi. Ya, sertifikasi ini artinya kan ujian ya untuk guru kita itu mendapatkan sertifikasi level 1 atau level 2 dari Google. Oke. Selanjutnya nanti ada implementasi ya untuk penggunaan atau pemanfaatan Google Workspace for Education di sekolah yang saat ini sudah guru-gurunya tersertifikasi gitu. Nah, ini implementasi, kemudian nanti ada pengadaan Chromebook ya. Kalau dalam hal ini pengadaan Chromebook kan pasti kalau dia di negeri bisa dibantu dari pemerintah daerah ya, seperti itu. Selain dari Chromebook yang sudah diterima dari kementerian. Kemungkinan kan kalau dari kementerian itu ada yang sekitar 15, ada yang dapat 30 atau 45, tapi kebanyakan hanya 15. Jadi mungkin di sini kita akan dorong dari pemerintah daerah kita ya, dari di sini maksudnya ada dinas dan mungkin Pemda untuk bisa membantu melengkapi lah ya, melengkapi Chromebook-nya supaya bisa mendapatkan satu kelas atau 2 kelas lah minimal untuk setiap siswanya Chromebook-nya ada gitu. Oke. Selanjutnya ketika implementasi dan Chromebook-nya sudah ada untuk anak-anak didik kita,
kita akan bisa submit menjadi kandidat sekolah rujukan Google atau yang di bawahnya sekolah referensi Google langsung. Seperti itu. Seperti inilah roadmap-nya. Memang banyak rekan-rekan guru ataupun rekan-rekan kepala sekolah kita yang ketika ditanya, ini cukup nggak Chromebook-nya? Nggak cukup, langsung lemes gitu ya, langsung nggak semangat, nggak bisa. Jangan patah semangat, saya ada banyak pengalaman gitu di daerah lain, seperti contoh ya, di Kepri, di Kepulauan Riau, saya itu kan ada kunjungan kemarin ke Dinas Pendidikannya, dan sempat juga ketemu dengan Ibu Wali Kota Tanjung Pinang di sana. Kita langsung presentasi di depan Ibu Wali Kota, ternyata Ibu Wali Kotanya itu sangat support gitu, dan beliau itu pengen ada minimal itu di kota Tanjung Pinang tuh minimal ada 1 sekolah rujukan Google ini. Jadi beliau support dari segi APBD ya, untuk pengadaan Chromebook, beliau tuh support, asalkan guru-gurunya itu memang bisa gitu ya, mampu gitu. Jadi dari kitanya dulu ya, makanya kita yang bergerak dulu, kita yang buat pelatihan di sekolah kita, mengikuti pelatihan sampai akhirnya kita dapat ilmunya, dapat keahliannya, kemudian kita ambil sertifikasi, kita implementasi aja langsung, walaupun mungkin perangkat belum lengkap di sekolah kita, nggak apa-apa, implementasi kan tetap bisa ya, mungkin murid-muridnya bisa menggunakan handphone dulu mungkin, sampai nanti setelah kita sudah dapat sertifikasi, implementasi, kita bisa ajukan gitu untuk bantuan, minta bantuan lah ya, Chromebook, pengadaan Chromebook buat murid-murid kita ke Dinas Pendidikan ataupun Pemda, seperti itu. Artinya banyak jalan menuju Roma ya Pak Agung ya? Benar Ibu Desi, seperti itu. Ini juga kita udah lakukan ya Ibu Desi ya, di sekolah Ibu Desi ya. Iya Pak, iya. Nah, kita juga udah proses gitu di sekolah Ibu Desi, dan kita sudah konsultasi juga dengan Dinas Pendidikan Simalungun. Dan mudah-mudahan nanti bisa ya Ibu Desi ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, saya ingin menunjukkan juga ini satu sekolah ya. Ini sekolah swasta, tapi nggak masalah ya, nggak perlu ini sekolah swasta bisa seperti ini, sekolah negeri nggak mungkin lah, nggak ada yang nggak mungkin ya, karena satu lagi contoh ya, itu di Siak ya, di Riau, di Kabupaten Siak. Nah itu juga Dinas Pendidikannya sudah mau membeli Chromebook untuk 1 sekolah penuh, 1 siswa 1 sekolah dapat gitu, dan kemungkinan besar mereka juga akan menjadi sekolah referensi atau rujukan Google. Ya nggak pakai kandidat lagi, karena muridnya di sana 100% langsung dapat gitu. Nah itu di Siak gitu. Jadi sekarang semua orang sudah berlomba-lomba ya untuk bisa mentransformasi ini ya, digital di sekolahnya. Gitu. Ini ada sedikit yang ingin saya bagikan juga ke Bapak Ibu. Ini ada sekolah namanya SMP Ar-Rafi Derajat di Bandung, yang merupakan salah satu sekolah rujukan Google kita juga ya. Mari kita simak bersama-sama untuk profil sekolahnya. Selamat datang di SMP Ar-Rafi Derajat. Mendidik dengan cinta, melayani sepenuh hati. SMP Ar-Rafi Derajat berdiri sejak tahun 2017. Dari awal pendirian, SMP Ar-Rafi Derajat telah menggunakan Google Workspace for Education, Chromebook, Google Classroom, dan Google Educator Certification, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak Google. Hal ini yang menjadi dasar diberikannya predikat Google Reference School kepada SMP Ar-Rafi Derajat. Dengan adanya program Google Reference School, SMP Ar-Rafi Derajat menggunakan berbagai teknologi Google for Education dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dengan cara yang transformatif dan inovatif.
Iya, Bapak Ibu, tadi kita lihat sekilas ya tentang profil sekolah Arafi, Arafi Derajat di Bandung. Jadi mungkin bisa kita gambarannya seperti bisa kita gambarkan ya tadi kita lihat murid-muridnya yang udah memakai Chromebook semua. Jadi situasi belajarnya kira-kira seperti itulah nanti. Andaikan sudah bisa terpenuhi murid-murid kita juga yang mendapat Chromebook gitu ya. Pastinya lebih enak lah ya. Lebih mantap ya kalau kita lihat tadi ya, muridnya lebih banyak toolsnya, bisa lebih kreatif, bisa lebih melek teknologi pastinya, kayak gitu. Gambaran andaikan nanti menjadi sekolah rujukan Google. Ini nggak menutup kemungkinan di negeri, saya yakin juga bisa ya. Yang penting kita dulu bergerak Bapak Ibu ya, kepala sekolah semangat, guru-guru semangat ya untuk membekali dirinya, kemudian implementasi. Nah selanjutnya setelah kita dilihat bergerak ya, kita dulu yang bergerak, nanti kita bisa minta support gitu. Ya, itu sih dari saya Ibu Desi ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan. Malu kali Pak ya, jadi belum berani nanya. Iya, si Nanti malu-malu. kalau menjadi, oh ya ada Ibu Ibu Asri nih. Asri, ya silakan Ibu Asri. Assalamualaikum Pak Agung, salam kenal. Saya dari Palembang kebetulan. Waalaikumsalam Ibu Asri. Saya sangat tertarik sekali dengan judulnya ini sekolah yang rujukan Google. Kebetulan Pak, saya baru menjabat kepala sekolah di SD 242 ini. Nah, untuk kendalanya itu Chromebook kami itu belum tersedia seperti itu. Nah, mungkin dari penjelasan Bapak tadi, saya dapat pencerahan bahwa ketika alat peratasnya tidak ada, itu bisa kami terus melakukan pelatihan. Seperti itu, Pak ya. Jadi, maaf Bu, agak apa tadi sedikit mengecil suaranya. Bisa apa tadi Bu? Iya, tadi kalau menurut penjelasan Bapak bahwa ketika ketersediaan Chromebook itu kurang atau tidak ada seperti itu, tidak menyulitkan langkah untuk menjadi yang sekolah rujukan Google ini ataupun yang kandidat rujukan Google ini, begitu Pak ya? Dengan iya, Bu, benar. Bergerak dulu dari gurunya, itu dalam artian kami sering melakukan pelatihan seperti itu Pak ya. Dan lagi satu pertanyaan lagi, kata Bapak tadi kan untuk yang 30% guru itu berada di level 1. Bisa tolong minta penjelasannya Pak untuk di level 1 itu yang seperti apa Pak ya? Seperti itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Asri, yang pertama ya, memang sebenarnya untuk syaratnya itu untuk yang kandidat Google adalah minimal kan 2 kelas murid kita itu terpenuhi Chromebook-nya semuanya 1:1. Tetapi jangan karena persyaratannya seperti itu jadi kita nggak semangat dan nggak ada niat gitu ke sana gitu kan. Kita tetap bisa implementasi Bu ya. Jadi saya sudah banyak kunjungan juga ke sekolah-sekolah. Mereka bisa tetap implementasi ya digitalisasi pendidikan ini dengan membolehkan sementara ya siswa memakai handphone gitu Bu. Jadi ini merupakan langkah lah ya, kita agak ada kelonggaran sedikit ke siswa supaya bisa kita implementasikan gitu situasi kegiatan belajar mengajar kita menggunakan teknologi digital seperti itu Bu. Tapi memang pastinya kalau kita membolehkan ini kan harus ada juga ya ininya monitoringnya dan controllingnya gitu ya. Benar Pak. Ya, jadi gitu Bu, nggak apa-apa, kita tetap bisa implementasi walaupun perangkat Chromebook kita belum ada. Jadi caranya seperti itu sih Bu. Jadi kalau kita udah tahu, kita misalnya sudah pelatihan, guru-guru kita sudah dapat sertifikat level 1, bahkan sudah ada yang level 2, tapi kita nggak bisa implementasi, nanti ilmunya nggak bermanfaat gitu ya. Berhenti di kita gitu kan, nggak dipraktekkan. Setuju ya Bu Asri ya? Oke Pak Agung, terima kasih. Oke, baik. Sebentar, Ibu Dian ya. Masih yang pertanyaan kedua tadi tentang level 1 ya, 30% ya Bu ya? Ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Oh ya, nggak apa-apa, kita tampung pertanyaan dari Bu Dian dulu.
Bu Asri nanti saya jawab ya. Halo. Ya, Bu Dian gimana? Saya dari Provinsi Banten, Pak, di Kabupaten Tangerang, Pak. Oke, dari Tangerang Bu ya. Oke, siap. Kebetulan untuk sekolah dengan Google ini kita belum sama sekali baru kali ini saya dengar, tapi saat kemarin semester kemarin tahun kemarin itu kami menggunakan handphone, Pak. Nah, kemungkinan besar bisa saya anggap 100% karena di kelas saya memang untuk IT-nya walaupun sekolah dasar Pak, IT-nya tetap saya utamakan. Cuman untuk menuju ke level 1, level 2 itu saya mohon pencerahannya Pak untuk daerah kami itu di mana gitu Pak. Gitu aja Pak Agung. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Dian. Ya, kebetulan ini hampir sama pula pertanyaan terakhir sama Bu Asri ya tentang level 1 tadi ya. Baik. Bu Asri, sekedar info di sana ada namanya Bang Ajis ya. Itu education specialist juga seperti saya, perwakilan Google. Ya, nanti saya bisa share kontaknya di chat box ini ya. Kemudian Ibu Dian di sana juga ada namanya Bang Aditya ya, sama seperti saya, dia untuk perwakilan di Banten juga. Nanti saya share. Jadi gini, Bapak Ibu ya, untuk bisa kita buat pelatihan di sekolah kita gitu, dan setelah pelatihan guru-guru kita bisa mendapat sertifikat level 1, tentunya kita harus mencari trainernya dulu ya. Nah, trainernya itu siapa yang kompeten gitu ya kira-kira. Nah, ada beberapa cara sih untuk bisa kita membuat pelatihan. Salah satu caranya itu mengikuti program GMT, ya Google Master Trainer, dan itu gratis. Tapi dia ada waktu-waktunya gitu. Jadi kemungkinan nanti GMT ini akan dibuka lagi di bulan 8 atau bulan 9, seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pengumuman dari Kemdikbud, GMT sudah dibuka, saya sarankan Bapak Ibu dan guru-gurunya juga coba didorong untuk langsung mendaftar. Ya, karena ini ada kuotanya Ibu. Mendaftar pertama-tama lah kalau bisa. Karena ini kan sifatnya nasional, ya. Google memberi pelatihan gratis, tapi dia lingkupnya nasional, jadi wajar kalau kita kasih kuota setiap daerah, misal berapa guru seperti itu. Dan ini udah banyak ya hasil atau alumni dari GMT ini gitu. Salah satunya di sini ada Ibu Desi ya, kemudian ada Ibu Sri Mulia juga, itu alumni GMT. Dan kalau Bapak Ibu kenal sama ko-kapten atau kapten di daerahnya, itu adalah juga hasil dari program GMT Bapak Ibu. Jadi itu akan ada lagi, coba agak dicari-cari tahu gitu ya. Andaikan nanti ada lagi, segeralah untuk mendaftar. Yang kedua, ya karena tadi memang ada kuotanya, kemungkinan nggak semua guru bakal dapat. Yang kedua adalah pelatihan mandiri Bapak Ibu. Pelatihan mandiri ini memang berbayar gitu ya, karena kan pelatihan mandiri. Itu bisa kita cari, pelatihnya adalah Google Certified Trainer yang ada di daerah kita. Jadi Google Certified Trainer ini bisa jadi teman-teman guru kita sendiri yang ada di daerah kita, gitu, ya. Mungkin nanti bisa ditanya-tanya ke teman-teman guru atau ko-kaptennya siapa yang sudah level trainer di Palembang, kemudian ada di Tangerang, gitu. Nanti saya cari tahu juga, saya akan coba hubungi teman saya yang ada di sana supaya bisa memberikan informasi juga ya siapa trainer. Tangerang ada Pak Kornel itu kalau Tangerang. Di Tangerang ya Bu Desi ya. Nah, seperti itu Bu Dian, ada Pak Kornel namanya gitu. Nanti juga bisa saling ini ya Bu Desi ya, sharing-sharing juga, siapa tahu kita ada kenal juga trainer yang ada di sana. Ya, ini lebih saya sarankan juga untuk pelatihan mandiri melalui trainer lokal, karena ini lebih terjangkau biayanya gitu ya, terjangkau, dan kita juga dilatih sama teman-teman guru kita yang ada di daerah kita. Jadi nggak online terus gitu ya. Kita bisa offline, kan harus ada hybrid juga. Kalau kita full online pelatihan kan kita nggak dapat ya feel-nya gitu ya, nggak pernah ketemu sama trainernya, cuman kayak gini doang gitu kan. Tapi kalau kita bisa mix
jadinya hybrid antara online dan offline itu malah lebih bagus. Dan secara biaya juga lebih terjangkau pasti. Yang ketiga caranya ini pakai partnernya Google. Jadi ada partnernya Google seperti Revo, Dugi, Websys. Nah itu dia partner Google ini dalam arti ini badan usaha yang jasanya ya bisnis jasanya itu melatih guru-guru ya professional development untuk alat-alatnya digital Google. Tapi memang secara biaya ini lebih mahal daripada kita minta trainer lokal yang ada di daerah kita. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 opsi ya Bapak Ibu ya untuk kita bisa melakukan pelatihan. Yang pertama tadi mengikuti program GMT itu tapi dia ada waktu-waktunya gitu. Jadi kita menunggu dan ini gratis, tapi ada kuotanya juga. Yang kedua, kita pelatihan mandiri di sekolah kita cari Google Certified Trainer yang ada di daerah kita, kemudian kita melakukan pelatihan. Yang ketiga, melalui Google Partner. Ya, partnernya Google, seperti Revo, Dugi, dan Websys gitu. Cuman memang kalau yang pakai partner ini biayanya tentu lebih tinggi ya, daripada kita pakai trainer lokal. Seperti itu, Bu Asri dan Bu Dian. Oke, Pak Agung, jelas. Iya, siap. Oke, ini coba saya share nomornya teman-teman saya ya, yang ada di daerah masing-masing ya. Ya, boleh Pak Agung. Ajis. Delapan 30 11 78. Di Palembang ada Pak Ajis ya? Iya Bu, ada Pak Ajis. Kalau yang di Tangerang dan Jakarta itu ada Pak Adit. Nomornya sebentar. 811 0811 322 570. Nah, itu ada 2 kontak untuk Ibu Dian dan Ibu Asri ya. Nanti bisa dikontak teman-teman saya itu, bilang aja saya mau pelatihan Pak di sekolah saya, pasti nanti akan dibantu ya oleh kedua Bapak ini. Untuk mencarikan trainernya, atau mungkin nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Oke, Bu Desi. Ada lagi Bapak Ibu Guru? Mungkin pengen ada yang disampaikan atau mungkin ditanyakan lagi? Bu Dian masih raise hand itu, Bu Dian. Iya, mungkin belum. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan mumpung pihak Google-nya hadir di tengah-tengah kita, boleh bertanya segala sesuatunya. Mana tahu ada sekolahnya ingin menjadi sekolah rujukan Google. Keren juga ya Pak ya, seperti yang ditampilkan tadi, semuanya serba digital gitu ya Pak. Mengajarnya, buatan ajarnya semuanya serba digital, keren. Ya benar Bu Desi, karena memang kan kita tujuannya ke sana ya. Kalau di IKM juga kan ada transformasi digitalnya gitu kan. Jadi ya ini andaikan bisa ya sekolah kita yang awal-awal bisa menjadi model atau percontohan, ini suatu kebanggaan juga buat kita. Sepertinya sudah cukup nih Bu Desi, Bapak Ibu sudah cukup jelas. Gimana nih? Jika tidak ada pertanyaan ya saya ucapkan kepada Pak Agung terima kasih udah mau mampir di room ini memberikan informasi dan motivasi kepada kita. Hendaknya apa yang disampaikan tadi bisa menjadi apa ya
menggugah kita untuk meningkatkan sekolah kita jika kepala sekolahnya hadir di sini, dan kepada guru-gurunya supaya lebih meningkatkan kemampuan digitalnya seperti itu. Jadi untuk Pak Agung sudah selesai ya? Ya, dari saya itu saja Bu, cukup untuk sekolah rujukan Google. Oke, terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya, kesempatannya. Ya, terima kasih kembali ya Bu Desi ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya minta maaf jika ada kekurangan. Saya izin dulu ya Ibu Desi, Bapak Ibu semua. Mumpung ada Pak Agung, kita ini dulu deh. Apa namanya? Foto. Oh, boleh silakan Ibu. Buka kameranya semuanya, Bu Sri Mulia. Bapak Ibu. Ibu Devi, Ibu Deni, Ibu Linda, Pak Ya, open Irfan, kamera dulu Bu Linda, Bu Deni, silalahi. Ibu Dian, silakan. Pasang senyum yang tercantik. Kebetulan di rumah ada lagi Udah kerja, Mbak, beres-beres, jadi ada suara masuk. Siap. Oke, 1, 2. Ya, saya kirim di grup ya. Kok di grup? Oke, sudah Bapak Ibu. Tadi sekali lagi. Pak Yusron baru buka kamera. Ayo, pasang senyum termanis. 1, 2. Ya. Bu Sri manis sekali senyumnya, Bu Sri. Siap Ibu Desi, nggak kalah manis kok Bu. Aduh, terima kasih. Buat Pak Agung, makasih banyak waktunya ya. Mana tahu ada kegiatan lagi, biar kita lanjutkan dengan materi Google-nya, tools-toolsnya. Terima kasih banyak Pak Agung, sukses buat kita semua. Izin ya Ibu Desi, Bu Reza, Bu Asri, Siap Pak Agung. Bu Bapak Ibu semuanya izin. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi buat Pak Agung. Nah, kita sekarang lanjut lagi ke materinya Ibu Sri Mulia. Tadi kepotong karena dia ceritanya tentang tentang apa aja sih yang ada di Google itu ya Bu Sri ya? Iya, betul Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sri. Ternyata di Google itu banyak sekali manfaatnya yang bisa kita ambil, yang kita buat pembelajaran kepada murid-murid kita. Intinya memudahkan pembelajaran gitu ya Bu Sri ya. Silakan Bu Sri. Iya, terima kasih Bu Desi. Tadi ada penyampaian dari Pak Agung terkait menuju sekolah rujukan Google, itu luar biasa Bu Desi ya. Jadi salah satu menjadi daya tarik nih buat sekolah kita itu sendiri, di mana sekolah itu menjadi ada nilai plusnya, begitu ya Bu Desi ya. Jadi gimana sistem sekolah itu menggunakan sudah melaksanakan digitalisasi dalam pendidikan, gitu, baik ke gurunya, ke siswanya, dan juga terkait pembelajarannya begitu. Nah, itu tentunya Bapak Ibu didukung dengan fitur-fitur Google yang tadi di awal sudah kita bahas ya. Karena sedikit terpotong dengan kedatangan Pak Agung ya Bu ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Materinya lah yang tadi tentang fitur-fitur Google, apa aja yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi Google itu sendiri, yang bisa kita bawakan di kelas, dimanapun yang mungkin nanti akan kita butuhkan. Nah, izinkan saya share screen kembali Bu Desi ya. Oke, sebentar. Oke, Bu Desi sudah tampil Bu? Sudah Ibu, sudah. Iya, kembali ke fitur-fiturnya tadi Bapak Ibu. Jadi di sini banyak sekali yang sudah kita gunakan, mungkin kayak di Google Doc, di Classroom yang tadi di masa pandemik sudah kita aplikasikan penggunaan fitur ini, dan juga ada Google Meet yang saat ini kita pakai, ada juga Google Form, kita seperti mengisi penilaian ya. Untuk saat ini Bu Desi, Google Form ini banyak banget nih Bu Desi peminatnya, karena di sekolah kami juga saat ini siswa kami sudah menggunakan Google Form ini untuk pengerjaan UTS. Wow, keren sekali ya. Ya tentunya banyak banget ya sudah dimanfaatkan siswanya dan juga gurunya gitu. Nah jadi mau dong nanti dibagi ilmunya di ruangan ini, cara buat formnya minimal.
Boleh nanti kita bahas satu demi satu ya. Semoga waktunya cukup Bu Desi ya. Ya, jadi di sini mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini ada juga Bapak Ibu kepala sekolah. Kira-kira nih boleh dimasukkan di kolom chat juga aplikasi apa aja yang sering digunakan nih Bapak Ibu untuk pembelajaran atau yang sudah digunakan dan sudah dipahami di sekolah Bapak Ibu sekalian. Boleh Bu, kalau misalnya mau sharing sedikit nih, boleh sebentar. Saya kembali tanya nih ke Bapak Ibu yang bergabung di Meet ini. Di sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan Google Form atau Google Doc atau Google Sheet atau Google Drive? Boleh sedikit sharing-sharing sedikit nih. Ada yang bersedia Bapak Ibu? Ini ada Ibu Fitriani nih ya. Bu Fitriani, ada Bu Astri juga masih off cam ya. Iya, mungkin ada Bu Dian masih stay di sini. Boleh di-sharing nih di sekolahnya, mungkin kayak di sekolah kami nih sudah pakai aplikasi Google Form, berarti sudah memanfaatkan digitalisasi itu sendiri begitu. Nah, di sekolah Bapak Ibu gimana nih? Gimana? Atau kita share aja ya Bu Desi ya langsung ya. Kita cara-cara menggunakan aplikasi Iya atau Bu, ya. memanfaatkan fitur salah satunya fitur yang ada di Google. Oke. Saya di sini coba share untuk fitur Google Doc ya kali ya. Oke. Google Drive itu sudah kita gunakan. Gmail ini untuk kirim email juga, bisa juga untuk akses secara broadcast ya, broadcast email. Classroom juga sudah kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Google Doc. Boleh saya klik sebentar ya. Oke, nah saat kita membuka Google Doc, Bapak Ibu akan tampil seperti ini, di mana ini untuk start a new document, kita memulai pertama terkait Google Doc, bagaimana fitur-fitur dari Google Doc ini bisa kita manfaatkan. Ini contoh saya membuka Google Doc. Nah, inilah Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu kepala sekolah. Di sinilah tampilan utama dari Google Doc itu sendiri. Nah, sudah tidak asing ya mungkin dengan aplikasi sebelah, tetapi di Google Doc ini tentunya agak berbeda karena fitur-fiturnya atau tools-toolsnya banyak sekali nih yang bisa kita manfaatkan, yang tentunya jauh lebih canggih yang dari yang kita pikirkan kayak gitu. Nah, di sini yang pertama misalnya saya kasih nama dulu, ini dokumen 30 Juni 2023. Oke, ini untuk penamaan dari dokumen tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini coba saya ingin mencontohkan salah satu atau beberapa keunggulan dari Google Doc. Nah, sering kita ketahui bahwa kalau misalnya kita mau membuat esai atau membuat artikel, Bapak Ibu, banyak sekali yang kita ngambil referensi ya, contohnya nih, saat ini misalnya Bapak Ibu guru yang sedang melanjutkan pendidikan di strata 2 atau strata 3, tentunya menyusun skripsi ya atau tesis, kita butuh data-data yang nantinya akan kita masukkan ke dalam dokumen kita Bapak Ibu. Nah, saya punya salah satu contoh untuk membuat kutipan. Nah, kutipan ini tentunya banyak sekali kita gunakan ya, di mana untuk menghindari plagiarisme. Nah, di Google Doc ini secara otomatis nantinya kutipan itu dibuat Bapak Ibu. Nah, saya buat dengan contoh, sebentar. Izin Bu Desi, apakah di sini saya sudah ke tab selanjutnya? Sudah kelihatan Ibu, sudah kelihatan. Oke. Sebentar ya. Oke. Oke, nih misalnya saya di sini mau mencari artikel atau membuat artikel tentang Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Oke. Nih, saya membuat artikel tentang Merdeka Mengajar. Nah, saya ambil sumbernya itu dari
Indonesia Baik ini aja nih, cara akses platform Merdeka Mengajar. Oke. Nah, misalnya saya akan mengcopy atau membuat artikel ini, saya copy ke Google Doc. Oke, nah saya pindahkan lagi ke dokumen ini, saya pastekan di sini. Nah, cara kita membuat kutipannya, Bapak Ibu, itu kita bisa manfaatkan namanya tools explore atau pelajari. Nah, di mana posisi tools itu? Kita bisa pilih di tools di bagian menu baring di bagian atas, file, edit, view. Nah, di bagian tools ini ada yang namanya explore. Nah, kita klik. Nah, kita bisa mencari kalimat tadi. Kita misalnya mencari Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Oke, sorry. Mengajar. Nah, ini saya tadi mengambil contohnya dari Indonesia Baik ya. Indonesia Baik ini. Nah, di Google Dokumen ini kita bisa langsung Bapak Ibu membuat kutipan secara langsung dengan mengklik kutipan di bagian kanan atas. Nah, di sini bisa kita klik, oh ternyata untuk kutipan ini kita ambil dari Indonesia Baik. Kita klik dan secara otomatis di bagian bawah akan ada seperti daftar pustaka ya. Seperti daftar pustaka di mana saya mengambil kutipan ini, kutipan yang pertama tadi, yang sudah kita ambil dari Google, dan kita masukkan menjadi daftar pustaka. Nah, secara otomatis linknya juga tersedia, dan juga aksesnya itu tanggal berapanya juga tersedia, begitu Bapak Ibu. Itu fitur pertama. Wow, keren sekali Bu Sri ya. Iya, betul Ibu. Nah, Jadi kita nggak terkena plagiat gitu nantinya ya. Iya, betul Ibu. Ini menghindari plagiarisme. Nah, maka dengan adanya Google Doc ini, kita juga tidak lupa ya Bu ya, ini dari mana nih kutipannya, ini sumbernya dari mana nih, referensinya dari mana nih, sudah tersedia secara otomatis. Begitu. Iya. Tadi ada pertanyaan juga tuh Bu Sri, ada yang katanya apakah dengan mengcopy ini kita tidak plagiat? Jelas tidak, karena kita sudah menampilkan catatan kakinya gitu ya Bu Sri ya. Iya, betul. Dengan catatan kaki tadi itulah yang membantu kita mengantisipasi tidak adanya plagiarisme dalam artikel ini, begitu Ibu. Iya, nah itu untuk yang pertama tadi Ibu ya. Jadi tentunya Bapak Ibu dengan bantuan catatan kaki ini, seperti yang dibilang Bu Desi tadi, dengan sudah kita mencantumkan sumbernya, jadi kita bisa menghindari plagiarisme tersebut. Nah, selanjutnya nih misalnya bagaimana Bu, kira-kira kalau misalnya saya mau menambahkan foto atau gambar. Nah, Bapak Ibu di Google Dokumen ini atau kalau misalnya di aplikasi sebelah tuh bisa nih kalau mau menambahkan foto atau gambar kita insert aja nih, kita download dulu fotonya, kita simpan dulu di laptop kita, dan baru nanti kita save, terus habis save kita buka dokumennya, baru kita insert, seperti itu ya. Nah, bukan begitu Bu Desi ya? Iya Ibu, yang biasanya seperti itu. Iya. Ada yang lain lagi nih, yang barang baru nih. Oh, ada tentu Bu, ini lebih memudahkan dan tidak menghabiskan waktu tentunya, dan tidak memenuhi memori di laptop kita ya Bu ya. Wah, pengen tahu dong Bu. Iya, contohnya seperti ini. Oke, saya coba dibuka ya. Nah, tetap sama kita menggunakan explore ini, menu explore. Misalnya di bagian atas ini saya mau menambahkan gambar atau foto tentang Merdeka Belajar, begitu, biar agak lebih cantik ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ini web, di mana web ini bisa kita mengambilkan sumber kalimat tersebut, atau juga catatan kaki juga di kanan atas. Kalau kita geser ke samping, itu adanya image. Nah, di image ini ada nih beberapa foto yang bisa kita manfaatkan. Nih, yang bisa kita manfaatkan di sini terkait Merdeka Mengajar, begitu. Misalnya logo. Oke. Nah, kita cari di sini ada nih logo-logo, atau saya cari foto, close. Oke. Kurikulum Merdeka.
Nah, ini ada beberapa ya foto kurikulumnya. Agak terbatas nih ya. Oke, misalnya kita tambahkan aja nih salah satu foto, boleh ya foto ini tentang kurikulum nih ya. Saya tambahkan foto apa yang cocok ya? Eee, ini aja deh, satu deh, foto peta lah kita tambahkan ya. Nah, kita cukup, kita klik peta ini tadi, dan kita langsung kita insert. Nah, secara otomatis gambar yang sudah kita tambahkan dari menu explore itu masuk ke dalam dokumen kita, begitu. Ini langsung masuk, nanti tinggal kita atur besar kecilnya. Jadi tidak perlu lagi kita download dari ini ya Bu ya, kita download lagi dari komputer, buka lagi Google, save lagi, itu nggak perlu. Ada yang cara pintas Bu ya, lewat tol gitu ya. Secara cepat gitu. Jadi tidak buang-buang waktu tadi Bu Desi ya. Iya Bu ya. Nah, itu untuk insert foto. Nah, Bu Desi sedikit sharing nih, biasanya kepala sekolah itu kan sering mengadakan rapat ya Bu ya. Iya benar. Kapan ya, kemarin saya pernah mengadakan BIMTEK ya, jadi sedikit sharing juga ini. Jadi kepala sekolah mungkin takut informasi yang disampaikan oleh narasumber tadi tertinggal. Jadi ada beberapa guru yang memanfaatkan fitur Google Dokumen ini Bu, dengan yang namanya voice typing. Oh, Iya, ada jadi ya. Iya, saya agak kaget nih, wah luar biasa nih Bapak Kepala Sekolah ini sudah memanfaatkan. Iya Bu, katanya, jadi saya di rumah bisa tahu, bisa ngebaca yang disampaikan narasumbernya tadi apa aja nih, katanya kayak gitu Bu. Jadi luar biasa nih, sampai saya sedikit di luar ekspektasi saya ya. Oh, bisa juga nih kepala sekolah nih memanfaatkan fitur Google Dokumen ini dengan bantuan voice typing, di mana jadi semua yang diucapkan atau yang didengar dari sistem ini bisa diketik secara otomatis begitu. Jadi kalau kita malas ngetik tinggal ngomong aja gitu Bu ya. Tinggal ngomong aja dari sini gitu Bu. Jadi di rumah kita tinggal ngebaca-baca gitu ya Bu ya. Umpamanya mau buat naskah pidato gitu ya. Biasa kan kita males tuh nulis-nulis. Nah, betul Bu Desi. Jadi misalnya kita malas buat nulis-nulis gimana ya, udahlah kita ngomong aja deh, biar AI lah yang langsung mengetik kayak gitu ya Bu ya. Oh, Nah, iya Bu sedikit ya. kita sharing lagi bagaimana caranya tuh ya gitu Oh, ya. udah nggak sabaran Bu Asri nih. Boleh iya, foto nih Bu katanya. Udah nggak sabar nih, karena ini bermanfaat banget ya, karena memang udah pun ngantuk, tapi kalau kita tidur tadi nggak tahu informasi, begitu ya Bu Desi ya. Ya, jadi bantuan voice typing ini sangat membantu. Oke, akan kita coba caranya tentunya tetap di Google Dokumen. Nah, Bapak Ibu, silahkan nanti di fitur menu bar ini ada yang namanya tools. Nah, ada yang di bagian sini voice typing. Nah, tadi kita di explore ya, sekarang kita voice typing. Oke, kita klik. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalnya di atas ini kita ganti bahasa Indonesia. Karena nanti kan yang ngomong kan pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak mungkin kalau kita nanti translate-nya pakai bahasa Inggris, jadi dia rancu gitu, Bu. Tapi bisa juga jadi masukan, umpamanya kita disuruh pakai bahasa Inggris, tinggal pilih boleh. aja gitu Bisa, ya Bu ya. Bu, tentunya. Jadi secara otomatis nanti ngeklik nge-inputnya bahasa Inggris, begitu, Bu. Oke, udah siap kira-kira Bu Desi ya? Iya, siap Bu, siap. Iya, jadi kita coba misalnya dengan selamat pagi. Sebentar Bu ya, sebentar dulu. Halo, selamat pagi. Oh, ini bentar-bentar ya, belum saya atur ininya, sebentar Bu. Oke. Kenapa ini? Sebentar ya. Tes. Aduh, ini belum mengklik ya. Atau dibuat ini baru kali Bu. Oh, dokumen baru ya? Sebentar Iya, ya. dokumen baru. Kita coba dibuka.
sebentar. Oke, dokumen baru. Assalamualaikum. Iya, begitulah kira-kira Bu Desi. Nah, sudah ada Bu Desi ya? Halo Bu Desi. Iya, ternyata saya masih mute tadi. Oh, iya iya. Iya, nah secara otomatis coba kita klik lagi ya, kira ngomong apa ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Oh, ini udah siang, udah siang. Udah sore, udah sore. Nah, Wow, keren sekali Bu ya di Google Doc ini ya. Jadi kita kalau males-males ngomong aja gitu biar mereka yang bekerja gitu ya Bu. iya tuh jadi ngikut Google Doc-nya Ibu yang ngomong, Bu. Iya betul. Jadi secara otomatis lah Google Doc langsung nge-convert dari yang sudah kita inputkan, outputnya langsung kalimat yang dari inputan tersebut. Begitu Ibu Iya, Desi. keren. Iya. Ada yang bertanya nih Bu Sri. Sekalian aja kita ya tanya jawab di sambilan Boleh, ya. boleh Bu, boleh. Tadi ada dari Pak Muhammad Rafiq nih, Bu, bagaimana caranya mengcopy puisi dijadikan paragraf di form? Puisi di copy menjadi gimana Bu? Yang di chat ini, dia ada ngechat ini. Oh, coba. Bagaimana caranya Bu mengkopinya puisi dijadikan paragraf di form? Gitu ya Pak Rafiq ya? Pak siapa tadi yang nanya nih? Pak Muhammad Rafiq. Muhammad Rafiq. Ya, ada nih Bapaknya masih stay tune nih Bu ya. Oh, berarti ini pakai Google Form ya? Iya, mungkin. Tapi Iya. Boleh atau kita satu-satu boleh kita tampung, nanti kita Google Form-nya boleh kita buka. Ada juga dari Bu Astri nih Bu, boleh? iya, silakan Bu Astri. Makasih Bu Sri. Jadi saya ingin tanya, ada ketentuan atau kriteria tidak Bu dalam voice typing tadi, apakah memang harus jaraknya dekat agar suara yang terdengar di voice itu bisa jelas atau dalam jarak berapapun bisa terconvert di yang voice typing tadi? Itu saja Bu, makasih. Iya, betul. Ya, sekalian karena ini udah dibales nih sama Pak Muhammad Rafiq ya. Di Google Dokumen maksudnya. Ya, sekalian menjawab juga dari Bu Astri ya. Sebentar Pak Rafiq ya. Jadi untuk jarak karena ini aksesnya dari komputer ya Bu ya. Jadi memang ada Bu. Kalau jarak suaranya pasti ada. Jadi supaya sistem ini atau komputer ini menjelas atau menerjemahkan suara tersebut biar jelas pastinya tentu dengan jarak yang dekat Bu Astria. Jadi memang kalau untuk jarak pasti harus ada begitu, harus dekat lah bisa dijangkau. Tapi kemarin saya jarak 5 meter Bu masih tetap di convert sama Google Dokumennya. Karena saya ngomong di depan sedangkan kepala sekolah atau narasumbernya di belakang gitu dan masih bisa suara saya atau kalimat yang saya ucapkan masih tersambung ke dalam Google Dokumennya, Bu. Begitu kira-kira Bu Astri? Ya, baik. Makasih Bu Sri. Iya, siap-siap Ibu Astri. Oke, Pak Rafiq ya, bagaimana Bu cara mengkopinya puisi dijadikan paragraf di form? Maksudnya puisi kita ngambil dari Google begitu ya Pak Rafiq ya? Ya, gimana Pak Rafiq? Bersuara dong, biar jelas. Maksudnya buat puisi, gitu, gimana? Oh iya. Terus disertakan catatan kakinya kali Bu? Oh gitu, boleh Bu, saya iya. Oke, coba ya, kita coba saya share screen kembali. Kalau misalnya puisi gimana nih Bu? Kita masukkan ke dalam Google Dokumen, begitu ya Bu ya, kira-kira Bu Desi ya? Iya Bu, iya. Mungkin itu yang dimaksud Bapak itu. Saya coba share screen kembali. Kalau puisi, ya ini yang tadi kita buat Bu Desi ya, coba saya hapus dulu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau menambahkan kalimat apapun itu di dalam Google Dokumen, itu bisa kita buat
atau kita tambahkan di dalam sebentar Bapak Ibu ya. Kita bisa tambahkan dari Google atau dari fitur pelajari. Nah, caranya kita tetap sama, kita klik tools. Oke. Kita klik tools, terus nanti kita tetap explore. Misalnya Pak Rafiq tadi minta menambahkan puisi ya Pak ya. Misalnya puisi, oke sebentar. Puisi tema atau judul ya. Tema ibu kali, ibu. Oke. Nah, ini banyak nih. Contoh-contoh puisinya saya pilih satu aja misalnya. Kita klik yang dari Wallipop. Nah, secara otomatis akan langsung masuk ke link yang sudah kita pilih. Oke. Nah, kita cari nih misalnya ada nih salah satu puisinya. Puisi Ibu nih dari karya Jona ini. Kita copy lah ya. Ibu Super judulnya. Boleh kita dari atas. Nah, Ibu. Oke. Nah, kita tetap sama Bapak, Pak Rafiq, kita copy puisinya dan kita kembali lagi ke dalam Google Doc yang sudah kita sediakan tadi. Nah, kita paste langsung ke dokumennya. Nah, inilah puisinya tadi, ini yang dari artikel. Nah, puisi inilah yang kita copy tadi, Pak Rafiq. Nah, untuk catatan kakinya juga tetap sama. Karena kita puisinya tadi kita buat dari link yang tersedia yang pertama ini, dari Wallipop, kita tinggal klik aja, klik Wallipop. Dan otomatis nantinya di bawahnya langsung ada sumbernya atau referensinya. Oh, puisi tentang ibu ini ternyata sumbernya dari Wallipop. Begitu kira-kira Bu, atau Pak ya. Pak Rafiq ya. Iya, begitulah kira-kira Pak Rafiq. Untuk menambahkan sebuah kalimat lah melalui explore atau fitur yang sudah kita kenal tadi, foto, menambahkan kalimat, begitu Pak Rafiq. Kira-kira gimana Pak Rafiq? Berarti sudah oke. Terima kasih jawabannya Ibu Sri katanya. Iya, sama-sama Pak Rafiq. Oke, kira-kira ada lagi Bu? Boleh Bapak Ibu yang masih penasaran nih terkait fitur-fitur yang di Google Dokumen atau boleh di Google Drive, Google Form, boleh kita sharing-sharing nih di sini nih. Kalau mau buat tesis atau penelitian gitu ya Bu ya, jadi kita tinggal cari aja, sertakan catatan kakinya, kita masukin sedikit-sedikit kata-kata kita, jadi buat skripsi tidak begitu merepotkan seperti dulu ya Bu ya. Dan bisa juga ini kolaborasi gitu Bu, iya kan? Betul Bu. Oke, gimana kira-kira Bu Desi ada lagi ini Ibu-Ibu boleh kita sharing-sharing lagi atau yang masih penasaran nih karena banyak banget nih ya yang bisa kita explore lagi di Google Dokumen ini. Tentunya pasti tidak habis waktu kita 2 jam ini, pasti masih banyak lagi. Atau yang sudah di lapangan nih, di lapangan yang sudah pernah mempelajari Google Dokumen, Bu, saya pernah dapatkan ini itu gimana nih caranya? Boleh kita sharing-sharing. Iya. Ayo Bapak Ibu jangan malu-malu, mumpung kita buka webinar tentang tools-nya Google, boleh kita sharing-sharing di sini. Iya, sedikit informasi Bu Desi ya, karena memang kalau misalnya kita sudah melaksanakan Google menuju sekolah rujukan Google itu, pasti fitur-fitur ini juga yang akan kita bahas Bu Desi ya. Iya, benar-benar dia gandeng gitu ya Bu ya. Iya. Cerita Google, cerita belajar ID ya, cerita rujukan Google juga. Iya, di Google Slide nanti ada juga Bu, di Google Drive itu yang pasti induknya lah ya Bu ya. Induknya tempat penyimpanan segala sesuatunya ya Bu ya. Sesuatu, iya betul Bu Desi. Oke. Gimana nih Bu Desi, kira-kira nih Bu Desi? Boleh dilanjut yang lain lagi Bu, karena kan ini nggak ada yang pertanyaan ya, berarti dianggap sudah gitu. Boleh di form tadi, yang di form di Google Formulir.
Oke, nah Garis besarnya aja. gimana Bu? Google Form ya? Iya, cara buat kuis nih menarik nih buat guru-guru nih yang biasanya pakai nulis-nulis, sekarang bisa ngasih kuisnya bentuk link. Sekarang kan kita kalau cerita Google ceritanya link gitu ya. Nggak Iya. pakai download, nggak menuhin kuota, apa namanya, nggak menuhin tempat penyimpanan yang di laptop ataupun di handphone. Gimana Iya. Bu kalau formnya Bu? Boleh nih, saya sedikit sharing berbagi praktiknya Bapak Ibu terkait fitur yang ada di Google Form. Nah, di Google Form juga tetap sama. Oke, saya share sebentar ya. Di Google Form. Oke, sudah tampil Bu Desi ya? Sudah Bu, sudah tampil. Iya. Nah, untuk di Google Form itu sendiri, kita bisa tetap di 9 titik sebelah kanan atas, kita tinggal pilih Google Form. Oke. Nah, Bapak Ibu, selain soal-soal di Google Form ini banyak juga ya kita manfaatkan, seperti kuesioner, seperti itu. Atau bahkan untuk absensi bisa juga pakai Google Form nih, sering kita manfaatkan ya. Atau yang sering mengadakan webinar-webinar, Google Form ini sering banget nih kita pakai Bapak Ibu. Oke, nah ini untuk tampilan pertama dan utamanya untuk Google Form, fitur dari Google juga untuk di bagian Google Form. Nah, contohnya misalnya di sini saya mau membuat soal lah ya, soal karena memang ini yang sering digunakan soal UTS ya boleh. Oh iya, mau pendaftaran siswa mau pemasukan siswa baru nih Bu. Iya, penerimaan siswa baru. Iya. Atau siswa kelas 7 baru masuk kan kita mengadakan asesmen dulu ya, bisa buat kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kita biasa mengadakan asesmen terlebih dahulu. Nah, bisa juga nih Google Form ini bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Kita untuk membuat asesmen itu gimana nih, jadi lebih menarik anak-anak itu untuk mengisi soal-soal atau pretest lah ya, pretest sebelum mereka memasuki pembelajaran. Nah, contohnya di sini saya mau membuat contoh soal ya, boleh. Ujian UAS Informatika. Nah, di atas kanan kiri atas ini Bapak Ibu kita memberi judul atau nama dari link tersebut atau form tersebut. Nah, Bapak Ibu perlu kami ingatkan kembali, di awal kita membuat kuis atau kita mengisi yang berbasicnya ada scoring-nya, jangan lupa sebelum kita membuat soal kita langsung ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada tertulis make this a quiz. Nah, ini langsung kita checklist. Jadi, ini gunanya apa? Nanti jika kita membuat soal dengan basicnya ada nilai per poin, itu langsung kadang banyak juga di Google Form ini tidak terconvert nilainya itu kenapa? Karena sudah kita membuat soal baru kita checklist make this quiz-nya gitu atau untuk form ini dibuat untuk suatu atau sebuah quiz gitu. Nah, itu kesalahan kita juga. Sebenarnya bisa juga tapi sedikit rancuh untuk pembuatannya gitu. Nah, ini juga bisa langsung kita buat ya. Kita langsung checklist saja yang make this quiz-nya baru kita lanjutkan untuk membuat soal. Nah, di sini biasanya untuk apa ya ininya namanya menunya itu di awal kita ujian itu pastinya tentunya dimasukkan dengan nama ya, nama dan kelas untuk identitas anak tersebut. Saya contoh dibuat di sini nama lengkap. Oke. Nah, di sini kadang untuk Google Form itu secara otomatis dia memilih untuk pilihannya itu atau short answer atau bisa juga kita multiple choice ada atau paragraf itu bisa langsung disesuaikan nih Bu sama Google Form. Nah, saat ini saya memasukkan nama lengkap. Nah, Google Form ini mendeteksi kalau misalnya nama lengkap itu menggunakan short answer. Nah, atau kita bisa juga menggunakan paragraf ya, tapi karena kalau nama itu cukup sebatasnya saja itu kita gunakan short answer gitu. Oke. Nah, di sini ada juga nih Bapak Ibu pilihannya nih. Di sini ada required. Nah, di required ini pengisiannya wajib atau enggak nih diisi. Kita coba pilih wajib saja. Nah, oke. Terus kita tambahkan lagi untuk kelas.
Ya, nambahnya di kanan atas ini Bapak Ibu, di kanan atas. Ini sama mungkin Bapak Ibu guru yang ada di room ini sudah sering nih membuat Google Form ya. Jadi sudah lancar sepertinya Bu Desi. Jadi kita tuliskan aja kelas. Nah, kelas. Nah, saat ini misalnya kelas yang Bapak Ibu ampuh untuk mata pelajaran informatika ini ada 3 kelas. 71 misalnya kelas 71, kelas 72 dan kelas 73. Nah, yang saya bilang tadi juga, kalau misalnya di Google Form ini secara otomatis dia mendeteksi. Untuk kelas itu sendiri, itu yang diambil dari jawabannya itu multiple choice. Jadi kita bisa langsung memilih salah satunya. Nah, kita pilih juga dengan wajib. Nah, ini untuk kita mau mengisi identitas. Nah, Bapak Ibu, sering kita lihat kalau misalnya di Google Form itu ada yang namanya pindah link, bukan pindah link, pindah halaman. Nah, pindah halamannya itu gimana sih Bu cara pindah halamannya? Di bagian kanan ini banyak sekali fitur-fitur yang kita manfaatkan Bapak Ibu. Ada kita mengimport soal langsung, ada kita masukkan judul, ada kita bisa memasukkan gambar, masukkan video. Nah, ini yang namanya add section atau pindah halaman. Nah, kalau kita klik, langsung tampil nih nanti di halaman selanjutnya begitu. Nanti kita baru di sini kita masukkan soalnya begitu Ibu-ibu, Bapak-bapak. Oke, contoh saya masukkan silahkan. Bu Sri, Ya, boleh Bu. artinya yang di halaman pertama tadi masih nama dan kelas ya? Iya betul, dua pilihan gitu Bu, dua inputan. Iya. Jadi halaman berikutnya baru soalnya, begitu ya? Iya, halaman berikutnya soalnya. Jadi pindah halaman begitu Bu Desi. Oke, siap-siap Ibu. Silakan. Oke, kita lanjut ya Bu Desi ya. Iya Bu, iya. Dikerjakan. Nah, di sini kita buat nih contoh soal 1. Apa yang dimaksud sebutkan aja. Nih, misalnya saya buat fitur-fitur Google yang Anda ketahui, kecuali yang pertama Google Doc. Nih, contoh soal pertama nih misalnya, saya membuat fitur-fitur Google yang Anda ketahui, kecuali. Nih, ini kan kecuali, gimana nih kita memilih jawabannya yang benar? Nah, kan kalau kecuali kan berarti yang salahnya ini Google Doc ya. Nah, kita langsung mengisi nilainya dan menjawab secara langsung dari answer key ini Bapak Ibu. Kita pilih answer key, di sini kita masukkan poinnya mau berapa nih, misalnya kita pilih 5. Terus jawabannya yang salah itu Google Data. Nah, berarti ini yang jika nanti anak-anak kita memilih Google Data berarti sudah mendapatkan 5 poin. Kita done. Nah, sudah selesai Bapak Ibu untuk soal pertama. Nanti bisa dilanjutkan dengan soal-soal selanjutnya untuk menambahkan fotonya bisa, videonya juga bisa. Cukup memanfaatkan fitur-fitur yang di kanan ini. Nah, coba kita lihat Bu Desi ya, hasil yang sudah kita buat tadi Bu Desi ya. Iya, iya Ibu. Oke, nah kita ngelihat preview dari sini. Oke, sebentar. Saya share. Jangan share tab. Oke. Oke, sudah tampil belum Bu Desi? Sudah Ya. Ibu. Nah, jadi di sini nama lengkap yang sudah kita buat tadi nih, namanya apa nih? Sri Mulia misalnya. Nah, terus kelasnya berapa? Kelas kita tinggal milih nih, Sri Mulia kelas berapa?
Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, saya di sini melanjutkan di next page ya, atau halaman selanjutnya, biar anak-anak itu cukup mengisi bagian pertama ini, page pertama ini dilanjutkan dengan identitas dulu. Nanti baru kalau kita pilih next, baru kita tampil ke soal. Nah, ini nih soalnya. Soalnya sudah dapat, kita tinggal pilih. Misalnya saya tadi pilihnya di Google Data. Kita buat yang benarnya misalnya. Oke, nah skornya bisa kita lihat nih. Wah, ternyata skornya 5 Bapak Ibu. Jadi yang kita buat tadi untuk pembuatan soal, jadi seperti itulah kira-kira Bu Desi dari yang sudah kita susun di Google Form tadi. Keren. Oke. Nah, tadi saya membaca komen di Google Chat. Oh, Pak Rapik lagi ya. Semua Para Rapiknya nggak ngantuk, katanya saya yang dibilang ngantuk. Langsung disinkronkan skor soalnya ya Bu Sri. Oke, cerdas ini Bu Sri. Oh, terima kasih Pak Rapik. Ya, salam kenal juga Pak Rapik ya. Oke, kira-kira begitulah untuk Google Form-nya Ibu, Bu Desi. Iya, Ya, keren. Pak Rapik ini guru atau kepala sekolah Bu, Pak? Izin Pak. Atau Pak Rapiknya yang mengantuk ini Bu Desi. Iya, begitulah. Kira-kira untuk Google Form-nya, tadi Google Doc juga. Boleh nanti selanjutnya Bu Desi mungkin kayaknya ini pesertanya, oh guru Pak, oh ya tingkat SMP ya, salam kenal Pak Rapik. Iya, dari mana Pak Rapik ini Pak? Wah, jauh Jauh ya. Kita lintas provinsi nih ya Bu ya. Provinsi, lintas pulau Bu, ya. Iya. Salam kenal Pak Rafiq. Iya betul. Perlu diperkenalkan juga, mana tahu ketinggalan tadi, Ibu Sri Mulia ini merupakan Co-Kapten Belajar ID untuk wilayah Kota Tebing Tinggi Pak Rafiq. Co-Kapten itu bisa dijelaskan Bu? Apa itu Co-Kapten, Kapten? Apa itu Co-Kapten? Iya, terima kasih Bu Desi. Bu Desi juga salah satu Co-Kapten perwakilan dari Kabupaten Simalungun Bapak Ibu. Jadi Co-Kapten itu sendiri di mana itu utusannya Bu Desi ya, atau bisa dibilang perpanjangan tangan dari Pusdatin, di mana kita mempunyai kapten induk dari Co-Kapten itu punya kapten yang saat ini kapten kita ada di Medan posisinya untuk khusus Sumatera Utara. Setiap provinsi itu mempunyai kapten dan co-kapten masing-masing Bu Desi ya. Iya. Jadi untuk Pak Rapik yang di Sulawesi Tengah, untuk Bu Astri yang di Palembang, dan juga ada yang di Banten tadi juga, itu bisa menghubungi co-kapten masing-masing. Setiap kabupaten kota itu kemungkinan bisa ada, mungkin atau juga belum ada, tapi silahkan kalau kaptennya udah pasti ada begitu. Nah, jadi terkait pembelajaran tentang berdigitalisasi ya Bu Desi ya, tentang akun belajar ID. Nah, Co-Kapten lah yang menghandle itu begitu, terkait di lapangan atau di provinsi masing-masing. Wow, agen. Iya, kriteria bisa jadi Co-Kapten dan kapten gimana Bu? Oke. Gimana nih Bu Desi mau jawab atau saya nih? Boleh, nanti saya tambahin. Oh iya. Kebetulan Bapak Ibu saat ini seperti yang sudah dijelaskan Pak Agung tadi, Co-Kapten dan kapten khusus di Sumatera Utara dan di tempat lainnya itu lanjutan dari program Google Master Trainer. Nah, kami itu ada beberapa tingkatan level yang dijelaskan Pak Agung tadi, level 1, level 2, dan level 3. Yang level 3 itu disebut dengan GCT ya Bu Desi ya, sudah menjadi trainer. Nah, TSA dulu baru GCT. Ya, TSA dulu baru GCT. Mohon maaf Pak, Bu Desi. Nah, jadi itulah yang diambil ya, direkrut dari kapten kita atau tunjukan orang langsung dari Pusdatin, dan di mana kapten-kapten itu mencari co-kapten yang disebut yaitu perwakilan seperti kita ini per kabupaten ya Bu ya. Kabupatennya. Nah, itulah lebih kurangnya gimana cara jadi co-kapten itu, kita ini direkrut langsung dari kapten kita dengan syarat tentunya
sudah ikut pelatihan dari Google tadi atau sudah bersertifikasi Google. Nah, bersertifikasi Google itulah ada program kerjasama antara partner-partner Google, yaitu dari Repo tadi, seperti GMT. Nah, GMT itu tunggu aja Bapak Ibu nih, bulan 8 katanya bakal open lagi ya. Nah, silahkan ditunggu informasinya. Ada dari Repo biasanya mengadakan. Nah, dari sanalah kita bisa belajar atau bisa bergerak melangkah sejauh ini sehingga bisa menjadi co-kapten. Seperti itu kurang lebihnya, Bu. Iya, itu syaratnya minimal dia mempunyai sertifikat Google. Level 1, level 2, TSA dan GCT. Boleh boleh, tapi selain itu belum pernah ada direktur kapten co-kapten gitu. Jadi kalau umpamanya berkeinginan menjadi co-kapten, boleh dihubungi kaptennya itu biasanya berada di ibu kota provinsi. Seperti itu ya Bu Asri ya. Iya, Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari co-kapten ini. Contohnya masalah IKM, kita bisa diberdayakan menjadi narasumber. Seperti itulah banyak manfaatnya. Iya, wah Bu Desi ini luar biasa sekarang ini peserta kita hari ini ya semangatnya. Ini sampai sore loh Bu. Kayak Bu Astri masih stay tune. Tadi kayaknya dari handphone ya. Nah ini masih stay tune juga nih. Izin ke toilet masih lanjut lagi Bu ya. Ada Pak Rafiq guru agama nih, cocok banget kalau misalnya kita pakai digitalisasi Pak. Biasanya kan kalau anak-anak ini sekarang kalau misalnya belajar tuh terlalu monoton nih, gitu-gitu aja nih guru-gurunya, pakai metodenya itu, ceramah terus. Nah, dengan kita sharing hari ini menggunakan Google Dokumen, Google Form, jadi bisa menaikkan motivasi mereka tentunya untuk belajar lebih menarik lagi ya, begitu Bu Desi. Iya. Co-kapten kita juga ada yang dari guru agama Bu Sri, Pak Riston Manggaol ya. Oh iya betul, itu dari Toba ya Bu ya? Iya, dari Kabupaten Toba. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Pak, mana tahu di Kabupaten Provinsi Sulawesi berapa tadi ya? Sulawesi Selatan ya Bu ya? Sulawesi mana tadi? Sulawesi Selatan ada yang kosong bisa mendaftar. Kalau nggak salah kaptennya Pak Hairul ya, Hairudin merupakan duta teknologi juga. Iya, begitulah kira-kira Bu Desi. Gimana ini? Iya, kita padakan atau kita tambah lagi satu tools lagi Bu Sri? Sepertinya kita lanjut nanti Bu. Kayaknya ini terlalu menarik nih buat dibahas-bahas lagi. Nanti kita lanjut lagi di webinar selanjutnya. Mungkin nanti kita kolaborasi lagi, boleh nih Bu ya? Oke, boleh. Gimana Bapak Ibu semuanya? Ada pertanyaan biar kita padakan waktunya? Jika tidak, kita sudahi aja Bu Sri ya. Boleh Ibu, boleh siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung di webinar kita. Ketemu lagi di webinar yang akan datang. Terima kasih buat Ibu Sri yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi, sharing-sharing di webinar kita. Daftar hadirnya nggak ada ya Pak? Nanti. Tapi rekamannya ada nanti. Ini udah saya rekam. Iya. Terima kasih buat Bu Sri, sukses selalu. Terima kasih buat teman-teman yang ada di room ini, Ibu Asri, Bu Linda, Pak Rafiq. Sama Bu Desi, makasih juga Ibu Sri. Bu Fitri, Bu Dwi Cahyo, salam kenal, salam sehat, terus semangat. Saya sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi ya. Izin saya lip ya Bu. Iya, terima kasih banyak Bu Sri ya. Iya, siap Ibu. Izin keluar ya Bu Desi. Iya Ibu, iya.